kumbangnya masih ada. Ini di malam hari menjelang pagi pemirsa, kita di puncak Gunung Ganesha. Di malam Suro Suci Mulia, kita menemukan satu perwujudan cahaya ayat alam semesta yang sangat langka. Bahkan ada pernyataan ahli penebang bambu yang sudah 30 tahun menjalankan profesinya mengaku tidak pernah bisa menjumpai sang bambu lubang tembus yang masih ada kumbangnya seperti yang ada di hadapan kita ini pemirsa. Ini pemirsa, terlihat itu kumbangnya itu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali boleh tanya nih, itu yang sedang jenengan pegang itu apa kok kelihatannya unik sekali? Ini jenis salah satu dari cahaya ayat alam semesta kan Mas. Ini disebut di kalangan para ahli energi alam semesta sebagai nama besarnya seruling Gundawijaya. Tapi kalau yang di permasyarakatan kita, ini biasanya di kembang cerita itu disebut dengan bambu lubang tembus. Ini perwujudannya. Jadi bambu lubang kumbang tembus, atau orang Madura bilang ini korok kompeng. Nah, ini adalah alami dan benar-benar natural, bukan manipulasi dari dilubangi, dibor ataupun disiasati yang istilahnya diburuk sangkai. Ini benar-benar alami. Dan di sini kebetulan kita terima kalau tidak dipercayai. Karena apa? Ini mempunyai keunikan yang sangat luar biasa di atas rata-rata. Keberadaan lubang tembusnya ini ada sub 3 Kang Mas. Dari bawah ini tembus juga sampai sini. Ini asli semua nggih Gus? Insya Allah soheh dan asli, yang melubangi kumbang, bukan bor. Nah, ini 2. Nih. Terus yang atasnya lagi, ini. Berarti ini 3. Ada 3 sub dari bambu lubang kumbang tembus, Mas. Ini kita sangat benar-benar terima kalau pemirsa tidak percaya. Tapi ini adalah kebenaran, kealamiannya benar-benar soheh dan benar-benar alami adanya. Itu bisa dibaca dari orang-orang ahli, ciri khas dari gigi kumbang yang melubangi ataupun bor. Itu ada ciri khasnya Kak Mas. Kalau gigi kumbang itu seperti gerong atau jebret, itu nggak bisa dicuri. Tapi kalau bor itu bisa lurus rapi Kak Mas. Dan ini adalah salah satu perwujudan dari energi alam semesta yang sangat diburu oleh banyak di kalangan para jawara-jawara dadu masa lalu, Mas. Ini pernah mentaubatkan banyak sekali para jawara-jawara dadu. Nah, ini perwujudannya, bukan hanya cerita kembang cerita kosong belaka. Tapi semuanya tergantung siapa pemegangnya, Mas. Seperti istilahnya apa itu? Mik itu kalau yang megang kiai ya ceramah, yang pegang penyanyi ya akhirnya bersenandung. Nah, seperti pring bolong kumbang ini juga sama, yang pegang seniman penjudi ya akhirnya dia akan dipakai penjudi. Tapi kalau yang megang itu ahli agama atau ahli berdoa, itu akan dipakai sarana untuk menguatkan sarana energi doanya. Dan di sini benar-benar kekuatannya luar biasa. Kita sudah merasakan dan inilah perwujudannya. Barangkali boleh ditujukan ke penonton. Itu saya penasaran dengan lubangnya terus. Siap. Dan kayaknya masih ada apa kumbangnya masih? Ini Kak Mas, untuk mendapatkan yang lubang tembus asli alami, benar-benar ini alami, kesohehannya yang bisa dipertanggungjawabi, ini juga punya kelebihan kumbangnya masih ada dan aktif Kak Mas. Ini yang kayaknya orang-orang banyak yang nggak bisa percaya, kok bisa kumbangnya masih ikut dan tidak lari. Nah, ini coba. Nah, ini keberadaannya. Agak didekatkan. Jangan pegang lubangnya, nanti tersengat.
Coba ditunjukkan ke pemirsa keberadaan kumbangnya, perwujudan kumbangnya. Dia berani menampakkan diri walaupun di depan lampu yang sangat terang atau di depan kamera. Itu kumbang raja kan Mas? Bukan kumbang-kumbang yang ada di kayu-kayu, reng-reng, genteng rumah-rumah kita. Bukan. Ini lubangnya asli alami ya? Asli kumbang yang melubangi ya? Asli alami. Tanpa rekayasa. Tanpa rekayasa. Itu lillahi ta'ala. Ada videonya kan Mas? Ada videonya, coba nanti Kang Mas nganu lihat di istilahnya video lengkapnya. Itu kita. Dan ini nggak hanya satu, bisa tiga lubang sekaligus. 3 lapis, istilahnya 3 sub. Itu yang membuat para seniman energi alam semesta sulit untuk percaya. Untuk dapat satu saja itu susahnya benar-benar sampai gila. Penebang pohon yang menebang pohon itu dapuran. Itu 30 tahun belum pernah menemukan. Nah ini kalau nggak mendapat ridho rahmat dari Yang Maha Kuasa, nggak akan dapat bisa berjumpa kan Mas. Maaf, beri maaf. Terus ini biar penonton nggak penasaran, boleh nggak jangan tunjukkan gimana cerita proses pengambilannya sama barangkali ada tayangannya nanti. Ya itu bisa dilihat, kita punya videonya. Memang kita kebetulan itu teranugerahi rezeki suasana, kita abadikan dalam satu video, nanti bisa dilihat seluruh para pemirsa. Itu memang kita melakukan ikhtiar penemuan atau pencarian energi bolong kumbang tembus ini, itu di area puncak gunung di daerah Ponorogo sana. Kalau di daerah masyarakat perkampungan itu susah sekali untuk menemukannya, karena sudah terlalu banyak istilahnya berlalu lalang manusia. Tapi kalau di puncak gunung itu masih kealamiannya itu masih membuat para kumbang itu benar-benar bisa merasa nyaman dan menjadikan itu alam sebagai istananya. Itu kita dapatkan di puncak gunung di daerah Ponorogo sana kan Mas. Oke Gus, daripada penonton penasaran, coba kita simak videonya. Lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad. Salam seduluran sambung rasa bersama kita, sang para pecinta cahaya ayat alam semesta, yang pada kesempatan waktu dan anugerah segala suasana, yang penuh dengan cahaya ridho rahmat sang pencipta, di malam suro suci mulia, kita lagi berada di atas puncak gunung alam semesta, sang gunung Ganesha, mengajak semua dan seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada untuk belajar bersama membaca dan memahami cakrawala cahaya ayat alam semesta. Yang saat ini pada malam yang penuh dengan berkah malam suro ini, kita berada di area rumpun bambu di tebing jurang Gunung Ganesha pemirsa. Malam ini sayangnya kegelapan benar-benar sangat pekat pemirsa, sehingga kamera kita tidak mampu menembus cahaya alam sekitarnya. Jadi yang kelihatan cuma hitam-hitam saja pemirsa. Ini kita di atas puncak Gunung Ganesha pemirsa. Ingin memberikan satu sajian pada pemirsa yang sangat istimewa, salah satu dari cahaya-cahaya ayat alam semesta yang berada di puncak Gunung Ganesha, yang salah satunya itu menyala, menyinar wujud di sekitar kita. Dan kita ingin menyajikan, menunjukkan bahwa ayat alam semesta itu ada, dan sang pencipta menciptakannya untuk digunakan kita-kita sebagai hambanya untuk melambari kehidupan kita dalam menjalani hari-hari kita supaya tidak terseok-seok keberatan tanpa sarana. Dan sarana terbaik adalah salah satunya sarana cahaya ayat alam semesta. Mari pemirsa,
kita lihat seperti apa perwujudan dari salah satu cahaya ayat alam semesta yang menjadi legenda kembang cerita di Nusantara. Ini keberadaan sang cahaya ayat alam semesta. Lillahi ta'ala, bukan rekayasa, bukan tipu daya manipulasi seperti yang dikira atau dituduhkan kepada kita bahwa itu hanyalah settingan atau rekayasa saja. Ada sebuah legenda cerita yang disebut, yang dikondang kaloka di masyarakat kita, terutama di kalangan para jawara dadu, pemirsa. Di situ adalah sang bambu lubang tembus dari kumbang raja. Itu ternyata ada keberadaannya dan benar-benar nyata. Bahkan yang paling antik dan paling fenomena, sang kumbangnya itu masih benar-benar bersemayam dan masih benar-benar ada, hidup nyata. Sedangkan untuk menemukan yang lubang tembusnya itu saja tanpa kumbang, itu sudah sulitnya luar biasa. Dan ini kita diberi anugerah sang pencipta menemukan, menjumpai salah satu karya ciptanya, cahaya ayat alam semesta, yang disebut dengan sang bambu lubang tembus kumbang raja. Ini perwujudannya, pemirsa. Ini benar-benar langka. Nah, itu kumbangnya masih ada. Ini di malam hari menjelang pagi, pemirsa. Kita di puncak Gunung Ganesha. Di malam Suro Suci Mulia. Kita menemukan satu perwujudan cahaya ayat alam semesta yang sangat langka. Bahkan ada pernyataan ahli penebang bambu yang sudah 30 tahun menjalankan profesinya, mengaku tidak pernah bisa menjumpai sang bambu lubang tembus yang masih ada kumbangnya seperti yang ada di hadapan kita ini, pemirsa. Ini, pemirsa. Terlihat itu kumbangnya, itu malam hari dia tidur, pemirsa, kita mengganggunya. Dan itu lubangnya tembus sampai baliknya, pemirsa. Ini kita coba kebalikannya. Ini dikira nanti kita rekayasa atau tipu daya. Ya, ini sebelah kanannya dan ini sebelah kirinya, pemirsa. Nah, itu. Itulah perwujudan dari legenda cerita yang selama ini dikira itu hanya cerita kosong saja. Ternyata mampu kita temukan di atas puncak Gunung Ganesha, pemirsa. Maaf pemirsa, kita agak sedikit terganggu karena di sekitar kita, selain kita juga ada yang lainnya. Dan jujur saja kita memang ada yang menyertai di sekitar kita, sosok-sosok yang tidak ingin dilihat oleh kita. Beliau bernama Ki Jolo Rebung, ya, termasuk salah satu senior alam kita, tapi beliaunya tidak mau menunjukkan jati dirinya, ingin tidak terlihat saja. Dan di sini memang beliaulah yang selama ini menuntun, membimbing kita selama kita menapai, menjalani, mempelajari alam semesta di daerah Gunung Ganesha, pemirsa. Inilah perwujudannya. Sang mustika bambu lubang tembus kumbang raja. Ini faedahnya sangat fenomena, pemirsa. Yang terkenal bisa dipakai sarana para jawara dadu, pemirsa. Tapi juga ada yang menuntut yang agak berlebihan dan kadang-kadang agak kurang asem permintaannya, pemirsa. Katanya apakah bisa dipakai untuk ngintip-ngintip. Malah mintanya apa bisa dipakai ngintip orang mandi segala, pemirsa. Itu kadang agak kurang asem permintaannya. Ya bisa dipakai ngintip-ngintip orang mandi, bisa juga. Apalagi untuk ngintip istilahnya balita yang lagi mandi juga bisa. Itu kadang-kadang masyarakat tuntutannya agak kurang asem, pemirsa. Tapi inilah perwujudan dari keseriusan cahaya ayat alam semesta. Insya Allah ini dipakai banyak sekali multiguna, terutama untuk energi gelombang rasa, merasakan ketajaman membaca ekspresi
seseorang kepada kita itu bisa pemirsa. Jadi bisa membaca, memahami tanpa harus lawan yang di hadapan kita berbicara. Dengan melihat sorot matanya, ekspresi mukanya, ketika kita mempunyai bambu lubang tembus kumbang ini pemirsa, kita mampu membaca bahasa mereka. Jadi salah satu kelebihan dari bambu ini bisa dipakai menerawang, membaca bahasa-bahasa selain bahasa kata-kata. Salah satunya bahasa itu tadi, ekspresi, bahasa isyarat, bahasa sorot mata, bahasa suasana itu mampu dibaca oleh pemilik bambu lubang tembus ini pemirsa. Dan ini benar-benar alam semesta, bukan dibor atau direkayasa, dibolongi, ditata, bukan pemirsa. Lillahi ta'ala. Ini kita menemukan di atas puncak Gunung Ganesa. Dan sebenarnya ada kelebihannya lagi yang malah sebenarnya kita sangat terkejut pemirsa. Lubang tembus satu saja itu sudah sangat teramat langka. Sedangkan di sini kita sebenarnya mau pingsan karena saking kagetnya. Ini lubang tembusnya nggak hanya satu ini pemirsa. Satu ini saja menemukan yang masih ada kumbang hidupnya ini sudah super langka. Sangat-sangat sulit untuk bisa ditemukan kalau nggak mendapat izin ridho sang pencipta. Lah sedangkan di sini, saksikan pemirsa, tapi jangan lama-lama. Karena apa? Nanti pemirsa bisa ngiler karena kepingin. Nah ini, perhatikan benar-benar pemirsa. Satu, dari ruas pertama. Kita turun. Dua, ini ada kumbangnya juga pemirsa. Dan itu lubangnya tembus sampai menembus ke kebalikan bambu yang sebelah sana pemirsa. Itu juga tembus. Dan yang ruas ketiga ini juga tembus pemirsa. Itu juga ada kumbangnya tapi masuk ke dalam. Mungkin ngantuk karena sudah menjelang pagi pemirsa. Ya kita saja yang mengganggu dia. Ya ini perwujudan dari lubang tembus 2 sap. Ini benar-benar kayaknya belum pernah ada yang mengaku dimanapun para seniman alam semesta bambu yang bisa menemukan lubang tembus alami yang bukan bor, asli gigi kumbang, karya semeni alam semesta yang bukan rekayasa. Kayaknya ini satu-satunya. Yang 3 ruas langsung seperti ini. 1, 2, 3. Wes tiada duanya pemirsa. Dan saya harap pemirsa tidak memimpikannya. Ya cukup ini bisa menjadi sebuah edukasi, pembelajaran bahwa keajaiban alam semesta itu ada. Bukan hanya dongeng, bukan hanya manipulasi pembodohan sesama. Bukan. Ini adalah salah satu perwujudan dari cahaya ayat alam semesta yang kita coba sajikan, suguhkan yang paling istimewa di malam Suro Suci Mulia untuk para pemirsa di alam semesta manapun berada. Demikianlah segala daya upaya dari kita dalam membaca cahaya ayat alam semesta. Bila ada segala kekhilafan kita, minta maaf beribu maaf sedalam lautan, seluas samudera kepada seluruh dan semua para pemirsa di alam semesta manapun berada. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad. Salam seduluran sambung rasa dari kita, sang para pecinta cahaya ayat alam semesta.